Kalau berbicara tentang sains, kita diharuskan untuk paham mengenai berbagai dasar hukum yang terkadang bisa bikin kepala pusing. Sebut saja hukum Newton, hukum Archimedes, atau hukum Pascal. Kalau belum siap dengan rumus-rumus yang serba membagongkan ini, mari kita beralih ke ilmu zoologi. Di sini kita hanya mengenal satu hukum, yaitu hukum rimba, yang berarti hewan mana saja yang paling kuat, maka ia akan menjadi rajanya. Dalam hukum rimba ini, berbagai hewan akan saling memangsa dan bertarung untuk memperebutkan makanan dan wilayah teritori mereka. Mulai dari hewan darat yang besar hingga serangga yang seukuran kerikil, terkadang harus ikut hukum rimba. Nah, hewan air tawar satu ini juga tidak bisa dianggap remeh dalam hal berkelahi. Meski ukuran tubuh mereka tidak lebih panjang dari jari telunjuk manusia, tetapi kalau soal duel menantang maut, mereka adalah jagoannya. Dan ini adalah kisah tentang bukan yang ini. Lanjut. Dan ini adalah kisah tentang ikan cupang. Ikan cupang adalah ikan air tawar dari ordo Perciformes, famili Osprunimidae, dan genus Betta. Habitat asli ikan cupang adalah di kawasan Asia Tenggara. Mereka tersebar luas di Thailand, Vietnam, Malaysia, Brunei, Singapura, hingga Indonesia. Ikan cupang merupakan ikan berbadan kecil dengan panjang tubuh dewasa rata-rata hanya berkisar 7 hingga 8 cm. Meski demikian, ia sangat mudah dikenali dari tubuhnya yang berwarna cerah. Sama seperti ikan pada umumnya, cupang memiliki sirip dan ekor sebagai alat geraknya. Akan tetapi, mereka juga memiliki organ pernapasan tambahan yang bernama labirin. Berkat organ pernapasan tambahan inilah, mereka mampu bertahan hidup meski berada dalam tempat sempit yang minim oksigen. Saat ini tercatat setidaknya ada 70 spesies ikan cupang dari jenis Betta. Keanekaragaman jenis ikan cupang ini semakin bertambah karena banyak yang melakukan kawin silang sehingga menghasilkan jenis-jenis baru. Meski demikian, dalam dunia ikan air tawar, cupang dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah ikan cupang hias. Ikan cupang hias adalah bintangnya ikan cupang karena memiliki fisik yang sangat cantik dengan warna tubuh yang menawan. Jenis cupang satu ini memiliki bentuk sirip yang menjuntai panjang dan ekor yang lebar. Sehingga ketika mereka berenang akan membuatnya semakin cantik dan anggun. Ikan cupang hias biasanya bergerak dengan lebih tenang. Beberapa jenis ikan cupang hias misalnya half moon, crown tail, double tail, half sun, dan veil tail. Berikutnya, kita juga mengenal ikan cupang aduan. Berbeda dengan ikan cupang hias yang lebih tenang, ikan cupang aduan memiliki gerakan yang lebih agresif. Terutama jika melihat ikan lain, maka sirip ikan cupang aduan akan cepat mengembang, tanda mereka sudah siaga untuk bertarung. Biasanya ikan cupang aduan memiliki sirip dan ekor yang lebih kecil daripada ikan cupang hias.
jenis ikan cupang aduan yang paling terkenal adalah Betta splendens, Betta imbelis, dan Mahacaibetta. Selain kedua jenis tersebut, ada juga ikan cupang liar. Ikan cupang liar memiliki warna yang lebih kusam dan tidak secantik ikan cupang hias dan ikan cupang aduan yang memang dibudidayakan secara khusus. Ikan cupang liar adalah nenek moyang atau asal mula dari seluruh jenis ikan cupang sebelum akhirnya dikawin silangkan satu sama lainnya. Habitat alami ikan cupang liar adalah di perairan dangkal yang mengandung lumpur dengan ekosistem biodiversitas yang tinggi di kawasan Asia Tenggara. Ikan cupang liar banyak ditemukan pada saluran irigasi sawah dan aliran sungai pelan dengan iklim tropis. Beberapa jenis ikan cupang liar adalah misalnya Betta bellica, Betta coquina, Betta dimidata, dan Betta patoti. Dari ketiga kelompok ikan cupang tersebut, mereka memiliki satu persamaan, yaitu sama-sama gemar bertarung. Hal ini karena cupang adalah hewan yang sangat gigih memperjuangkan wilayah teritorial mereka, terutama bagi ikan cupang jantan. Ketika seekor ikan cupang diletakkan pada satu wadah, maka ia akan menganggap kalau seluruh wadah air tersebut adalah wilayah teritori mereka. Maka dari itu, jika ada ikan cupang lain yang masuk ke dalam wilayah teritori tersebut, ia tidak segan-segan untuk bertarung hingga terluka atau bahkan membunuhnya demi mempertahankan wilayah itu. Jadi, tidak heran kalau untuk memelihara lebih dari satu ikan cupang dalam wadah yang sama adalah hal yang sangat sulit. Meski demikian, hal ini tidak berlaku untuk kelompok ikan cupang yang dibesarkan sejak bayi. Setelah dewasa, mereka tetap bisa hidup akur dalam wadah yang sama. Membedakan ikan cupang jantan dan betina termasuk susah-susah gampang. Pada beberapa jenis ikan cupang, antara cupang jantan dengan betina sangatlah berbeda secara fisik. Namun untuk jenis yang lain, antara cupang jantan dengan betina sangatlah mirip. Meski demikian, kita tetap bisa membedakan keduanya dari bentuk tubuh mereka. Ikan cupang jantan memiliki tubuh yang lebih ramping dengan ekor dan sirip lebar yang panjang. Sementara ikan cupang betina cenderung lebih bulat dengan ekor dan sirip yang lebih kecil dan pendek. Dengan kebiasaannya yang suka berkelahi ketika bertemu dengan sesama mereka, ikan cupang sangat populer sebagai ikan aduan sejak dahulu. Bahkan pada tahun 1800-an, Raja Thailand sangat tertarik dengan pertarungan ikan cupang dan diperlombakan secara resmi kala itu. Untuk saat ini, pertarungan ikan cupang sudah resmi dilarang oleh Konferensi Hewan Internasional karena mendapatkan protes keras dari para pecinta hewan. Pertarungan antar cupang dinilai melanggar hak hidup hewan peliharaan yang sejatinya mendapat perlindungan dan kasih sayang dari pemiliknya. Meskipun sudah tidak begitu populer sebagai hewan aduan, popularitas ikan cupang tetap bertahan hingga saat ini sebagai hewan peliharaan. Beberapa jenis ikan cupang memiliki harga yang sangat mahal dan menjadi buruan para kolektor ikan hias. Memang, memelihara ikan cupang tidak hanya bisa menjadi penghilang stres ketika pandemi. Bagi sebagian penghobi, mereka bisa mendapatkan pundi-pundi keuntungan yang tidak sedikit dari usahanya membudidayakan ikan cupang.